bisa bawa minum. Oh iya. Maaf ya Bun, iya, tadi iya. ditinggal sebentar soalnya Iya, nyiapin minum silakan, dulu silakan. biar enak ngobrolnya sama Bunda. Iya, iya. Silakan. Boleh Bun diminum? Ya, Iya. terima kasih. Ya. Sama-sama Tadi kita Bunda. ini ya ngegantung ya Iya, Bun. ngobrolnya ya. Masih Lagi- penasaran tadi sambil nyiapin minum, apa ya kekuatannya tadi semakin seru. Iya. Boleh nih Bunda kita lanjutkan. Iya. Apa kira-kira kekuatan yang bisa buat kita istiqomah di jalan hijrah ini Bun? Mungkin sahabat MQ udah penasaran nih Bun. Iya. Dalam perjalanan menuju Allah yang kita sebut dengan hijrah maknawi, kita harus punya dua kekuatan. Ya, yang pertama adalah kekuatan kita ilmu kebenaran. Jadi kalau misalnya awalnya kita dapat ilmu, lalu kita tersadarkan, lalu kita berubah, jangan berhenti belajar, terus belajar. Terus belajar itu. Bagi yang pertama disadarkan oleh Allah, lalu pasti akan mencari ilmunya. Tidak cukup dengan, oh ya saya mau berubah, tapi tidak belajar. Diam aja. Diam aja. Jadi harus menguatkan ilmunya. Ada 4 peta manusia menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 4 peta manusia. Pertama adalah orang yang tidak punya ilmu, tidak punya cita-cita, atau tidak punya kehendak. Dia di dunia ini sekedar meramaikan isi dunia, diperbudak oleh hawa nafsunya. Oke. Ada orang yang dia punya cita-cita, mau berubah, ingin lebih baik, tapi dia tidak punya semangat menguatkan ilmu kebenaran. Jadi dia hanya punya cita-cita, ingin benar, tapi tidak ada ilmunya. Jadi kalau orang ke hutan atau ke puncak gunung, dia punya cita-cita untuk sampai ke puncak gunung, tetapi dia tidak punya yang namanya ilmunya, dia akan tersesat. Ilmu itu peta. Iya. Jadi akan tersesat. Ada orang yang punya ilmu banyak ilmunya, tetapi dia tidak punya cita-cita. Dia udah pegang petanya, tetapi dia tidak punya cita-cita, kehendak, semangat untuk sampai. Dia nggak akan sampai. Jadi seperti itu Bun ya. Yang pertama tadi kekuatannya adalah ilmu kebenaran. Jadi syarat untuk istiqomah dalam hijrah harus punya dua kekuatan. Dua kekuatan. Ilmu kebenaran dan Ilmu cita-cita kebenaran atau dan kehendak cita-cita, untuk kehendak. sampai kepada Allah. Makanya tantangan orang hijrah adalah serius nggak mau ke Allah. Itu dulu Serius kan. nggak? Nah serius nggak nih? Serius nggak? Jangan-jangan hanya basa-basi. Hanya Jangan ikut-ikutan teman-teman ya. ikut-ikutan. Tapi tidak sungguh-sungguh untuk ke Allah gitu. Iya, Nah karena ada tipe tadi 4 orang yang dia tidak punya ilmu, tidak punya kehendak atau cita-cita. Itu ya diperbudak hawa nafsu. Iya. Ada yang punya kehendak tapi nggak ada ilmu, dia tersesat. Ada yang punya ilmu, dia nggak punya kehendak, hanya pengetahuan, teori tidak diamalkan. Baik. Yang kita cita-citakan adalah kedua-duanya kita punya, yaitu cita-cita untuk sampai kepada Allah dan kita punya ilmu kebenaran. Ini dua kekuatan ini. Karena apa? Tantangan hijrah itu adalah yang terbesar di dalam diri kita sendiri. Selain di luar diri, yaitu pergaulan. Wah, semakin ada pertanyaan lagi nih Bun. Jadi Iya. kan tadi udah kekuatannya itu Iya. sahabat MQ adalah kita cita-citanya dan kesungguhannya gitu Bun ya, Iya, dalam itu mencari yang, ilmu, dalam menguatkan tujuan kita kemana nih, dan kita harus benar-benar on track gitu Bun ya. Ya. Bunda tadi sempat menyinggung tentang tantangan. Ini pas banget nih Bun, teman Nisa juga cerita. Katanya, Nisa gimana sih? Emang apa aja tantangan ketika kita mau berhijrah? Soalnya, apakah kita harus meninggalkan pekerjaan atau lingkungan? Iya. Atau gimana kalau misalnya lingkungan kita tidak mendukung? Begitu Bun, kira-kira apa saja sih Bun tantangan Ya. saat kita berhijrah? Ya, tantangan berhijrah itu kan tadi saya katakan dua besarannya. Satu di dalam diri kita, hawa nafsu kita yang mengajak kepada kembali maksiat, itu dilawan. Yang kedua adalah pergaulan di luar diri kita. Kan setan bisik-bisikin kita dalam bentuk jin dan manusia. Iya. Oke? Jadi kalau orang sudah berhijrah, tantangan terberatnya itu selain dirinya, hawa nafsunya adalah pergaulan. Dalam pergaulan itu akan ada ujian pandangan, akan ada ujian pendengaran, ada ujian lisan, makanan dan seterusnya. Itu akan menggoda kita. Ya.
teman-teman berbeda, berubah. Karena orang yang hijrah, dia pasti merubah pergaulannya. Teman-temannya pasti berubah. Kalau dia masih dengan teman-teman lama, berat. Jadi harus ada yang berubah, Bun ya? Ada yang berubah. Pasti dia mencari teman yang membuat dia istiqomah. Tapi kalau dia nggak kuat, bergaul dengan teman yang salah, mundur lagi, bisa jatuh lagi, bisa keluar dari jalan yang lurus. Jadi pergaulan itu tantangannya. Jadi kadang dikucilkan. Ini aneh ya, dia sekarang pakai kerudung. Kenapa sih? Dia sekarang jadi pendiam. Ada yang berubah. Karena orang yang hijrahnya itu, sebenarnya bahasa agamanya itu kan taubat ya, kembali ke jalan Allah. Itu ada perubahan signifikan. Kadang dia malas ketemu teman-teman, diajak, yuk gaul yuk ke kafe yuk. Itu udah males. Enggak deh, saya mau di rumah aja. Atau kalaupun mau yuk ke rumah gitu. Dan bicara itu udah males. Kalau yang nggak perlu-perlu. Nah itu dari hati, tarikan dari hati. Nah, jadi tantangannya nanti dia dikucilkan. Kemudian saya mau meninggalkan hal-hal yang kira-kira membuat saya bisa jatuh dalam dosa atau tidak istiqomah. Sia-sia gitu, Bun ya. Kalau kita belum kuat ya, kalau kita belum kuat, masih labil hati kita, sebaiknya memang kita harus terus kuatkan ilmu dan mencari teman-teman yang bisa menguatkan. Ya, tapi ada orang saya mau keluar dari pekerjaan karena di dalam pekerjaan itu banyak dosa, saya nggak enak hati. Ini pilihan. Makanya kalau orang yang sudah yakin kepada Allah, cita-citanya tinggi kepada Allah, saya ingin sampai kepada Allah tadi, berjumpa dengan Allah, ke surganya Allah, saya bisa mengenal Allah, cita-citanya kuat, dia akan tinggalkan kerjaan yang membuat dia jatuh dalam dosa. Masya Allah, berarti sudah berjuang buat Allah, Bun ya? Iya, jadi itu udah keyakinan, jadi nggak ada lagi ragu-ragu. Tapi kalau dia masih tarikan, jadi hari-hari kita itu, hati kita tuh perang. Nafsu kita tuh, kalau dikuasai nafsu, maka kita akan melakukan hal-hal yang Allah nggak ridho. Tapi kalau kita yang menguasai nafsu, maka karena takut kita kepada Allah, maka kita akan bisa berjalan tetap di jalan kebaikan. Masya Allah, itu tadi sahabat MK. Jadi dalam hijrah ini tentu pasti ada tantangan, Bun ya. Pasti. Ujian. Dan bisa jadi itu dari diri kita sendiri yang berupa hawa nafsu, dan harus kuat ikhtiar untuk melawannya, dan mungkin juga dari lingkungan ya, Bun. Ya. Berarti kita harus siap nih antara dipengaruhi atau mempengaruhi. Ya. Maka kita cari yang lingkungan yang lebih aman, yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nanti sudah kuat, kita akan mengajak, kita akan mewarnai. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, kita tuh diuji dengan ketaatan kepada Allah, diuji dengan kehidupan ini adalah Allah sedang melihat kan? Iya. Bukan Allah nggak tahu, Allah tuh ingin nguji kita, bener nggak sih kita teh serius nggak teh hijrahnya? Dipantau terus, Masya Allah. Iya, jangan-jangan kita tuh yaitu hanyalah berpura-pura atau ginilah. Ya Allah, kita berdoa, ya Allah, aku ingin dekat kepadamu, ya Allah, aku ingin engkau cintai, ya Allah, aku ingin mencintaimu, ya Allah, gitu ya. Tapi pada saat Allah menguji kita untuk menguji keyakinan kita, ketaatan kita kepadanya, kitanya nggak kuat, kitanya ikutin nafsu kita nggak bisa lawan berbagai kesenangan dunia yang menggoda ini. Tapi kalau kita bisa serius melawan, mengendalikan nafsu kita, menguasai nafsu kita, kan takutnya kita kepada Allah. Takut apa sih? Takut berlumur dosa saat wafat, takut semua dosa akan dibalas. Banyak hal yang membuat kita takut dan dosa itu membuat gelisah gitu ya, banyak undang masalah. Maka insya Allah kita bisa kuasai nafsu kita dan kita bisa istiqomah dalam hijrah. Gitu. Jadi sahabat MK, ternyata dalam hijrah menuju Allah itu kita satukan antara cita dan cinta kita yang kuat sama Allah, juga disertai rasa takut, Bun ya. Takut kepada Allah, Allah selalu mengawasi kita, dan tentunya perlu mujahadah, Bun ya, untuk terus ikhtiar. Itu panjang ceritanya teh. Panjang ceritanya, akan ada lagi nih, Bun. Gini, jadi sebetulnya gimana sih supaya mencintai Allah?
Iya. Supaya rindu, cinta, rindu. Tidak ada rindu kalau tidak ada cinta. Masya Allah. Tidak ada cinta kalau tidak kenal. Masya Allah, ini semakin Jadi kalau tidak kenal, kenapa tidak kenal? Karena hati seorang hamba terhijab antara dia dengan Allah. Masya Allah. Terhalang. Baik Bun, insya Allah ini semakin seru dan kita akan bahas setelah iklan-iklan berikut ini. Sahabat MK jangan kemana-mana, tetap di Cerita Muslimah.